yang dikatakan dengan sarana yang dipakai untuk hidup ya, sandang, pangan, papan. Dan intinya kan ke sana, atau yang mau diomongkan itu kan itu. Ya kalau orang Jawa itu selalu semuanya itu dilihat secara perbagian sebenarnya, detail, pilah. Nah, supaya apa? Tujuannya untuk mengenali perangkat diri. Mengenali perangkat diri. Cara mengenal sederhananya, contohnya. Oke, Rahayu Romo Bambang. Karayuan langgeng. Satu teringat dengan ketika pernah bertanya ke Romo Bambang soal cara membesarkan wadah rezeki kan dulu itu. Terus kemudian Romo Bambang memberikan jawaban itu, ini semua sebenarnya ada kaitannya sama astrologi, ada kaitannya sama kelahiran gitu. Kalau wadahmu tuh nggak elastis, mau dibesarkan kayak apa aja ya nggak bisa gitu. Akhirnya saya kehidupan berjalan, saya melihat ada teman-teman itu yang memang dia bisa menggunakan kekuatan pikirannya. Beberapa itu yang di kehidupan yang diinginkan itu terjadi, Mo. Tapi ada juga yang banyak yang nggak bisa, Mo. Setelah saya telusuri ternyata memang mesinnya berbeda-beda, Mo. Setiap orang tuh mesinnya berbeda-beda, dan itu ada kaitannya sama dia lahir kapan. Saya ingin Romo membuka cakrawala berpikir kita terkait dengan hal ini gitu, sehingga kita itu nggak gampang iri dengan posisinya orang begitu, Romo Bambang. Ya kalau mengenai penghidupan ya, kalau orang Jawa bilang itu adalah panguripan, yang dikatakan dengan sarana yang dipakai untuk hidup ya, sandang, pangan, papan. Dan intinya kan ke sana, atau yang mau diomongkan itu kan itu. Ya kalau orang Jawa itu selalu semuanya itu dilihat secara perbagian sebenarnya, detail, pilah. Nah, supaya apa? Tujuannya untuk mengenali perangkat diri, mengenali perangkat diri. Cara mengenal sederhananya, contohnya lahirnya hari pasaran apa, itu yang sederhana dan itu general ya, artinya sering dipakai. Kalau satu contoh lahir di hari pertama atau hari Minggu atau hari matahari atau hari kelabang, nah itu kan perangkat dasar yang ada di dalam yang lahir pada hari itu ya. Secara alamnya matahari, berarti dia memiliki karakteristik apa yang ada di dalam kandungan matahari. Kemudian kalau secara daya dorong itu kelabang, lipan, apa yang ada di dalam lipan, itu yang akan mempengaruhi gerak hidup si orang yang lahir pada saat itu. Kemudian kalau lebih lagi nanti saatnya, jamnya, nah tentu saja itu akan membentuk sebuah mesinnya yang akan ada di dalam diri orang itu kan. Nah kalau orangnya tidak mengenali perangkatnya apa, kemudian karakteristik mesinnya itu seperti apa, dia bagaimana akan bisa mengelola, mengendarai atau mengoperasikan mesin itu. Ketika dia tidak mampu mengoperasikan mesin itu secara tepat, tentu saja akan membuat perkara-perkara bermunculan di dalam perjalanannya kan. Dan perkara-perkara itu bisa menguntungkan, bisa merugikan kan, seperti itu. Nah, ketika orang mengenali perangkatnya, maka dia mampu akan mengelola, mengoperasikan, dan selanjutnya akan bisa memperluas wadahnya kan, seperti itu. Itu kalau orang Jawa seperti itu. Maka ada yang namanya klenik, rinci. Tetapi apakah semua orang suka akan rinci itu? Persoalannya di situ. Siapa yang tekun, tekan, kan begitu. Nah tekun kan berarti dia telaten, dia akan terus menerus secara kontinu untuk mencermati, mengamati, dan mengelolanya, kan begitu. Tapi sedikit yang mau. Nah akhirnya maunya tembak aja, asal tembak. Kemudian dengan cara
golek pesugihan kayak atau apa kayak. Nah, itu. Iya. Tapi kan semua ada harganya, apapun tuh ada harganya menurut orang Jawa. Nah, melihat talenta putra-putrinya Romo Bambang sendiri, apakah juga pertimbangan untuk dia nanti tak giring jadi apa itu apakah juga dilihat dari pakai ilmu tadi itu, Mas? Iya, kalau saya sendiri saya praktekkan ya untuk keturunan saya adalah saya harus kenal dengan siapa anak saya, dia lahir kapan. Saya harus kenal karakter dia apa. Nah, kemudian saya bantu untuk coba kenali ini, benar enggak kamu seperti ini karaktermu? Benar enggak seperti ini? Kamu sering begini kan? Sering begitu kan? Gini. Nah, enak enggak kalau seperti itu? Enggak enak, supaya menjadi enak bagaimana? Diginikan, digitukan. Nah, itulah contoh saja kalau saya mau menikahkan anak saya akan beritahu dulu semuanya. Setelah mengerti, gimana? Mau dilanjut? Kalau dilanjut, resikonya nanti ini. Tapi ada enggak ini solusinya? Ada, harganya sekian. Artinya nilai perjuangan yang mesti dia lakukan. Nah, ini kalau orang Jawa, satu contoh, kalau kamu nilainya 15, yang satunya 14, ini harus dihitung seperti ini. Nah, dengan begitu kamu akan tahu keributan apa yang akan terjadi di perjalanan ke depannya. Nah, kalau orang Jawa seperti itu. Dan cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah seperti ini. Cara menghindarinya seperti ini. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau belum dihindari. Nah, jadi diperminim tingkat kerumitannya di depan supaya di sananya tidak terlalu rumit. Contohnya orang paing itu wataknya kayak api yang suka meletap. Kayak ketemu paing kan ini repot. Iya. Nah, lalu ada solusi apa? Dicarikan cara. Waktu, misalnya waktu menikahnya, kapannya, hari apa semestanya ini tidak terjadi halang rintang yang terlalu banyak di depannya. Kan bisa dihitung dengan yang jenengan ungkap tadi astrologi, astronomi dan yang lain-lain itu. Seperti itu kalau orang Jawa. Iya. Maka dikatakan kok ting celekuni, pak ting celekeni, dadi kleni. Saking rumitnya, saking detailnya. Gitu ya. Bahkan pun saya kan tadi kan barusan Mas apa aku lali? Mas Tahib. Wah kok Toyib, Bang Toyib nggak pulang-pulang aja. Itu saya bilang sama anak saya. Saya kalau bahasa Jawa itu merancang ya. Saya merancang begini. Anak saya minta menikah. Sementara ini gak nyambung ini sebenarnya. Jatuhnya ruwet ini ke depan. Pusing. Tapi sudah terlanjur cinta katanya. Tai kucing rasa, ya tai kucing. Masa mau rasa coklat? Kan enggak. Saya beritahu ini gini deh. Gimana menurut kamu? Logikanya adalah seperti ini. Saya pakaikan logika. Jawa itu logik. Ini. Udah jelas. Oke. Nanti bilang sama itu ya orang tuanya yang kau suka itu begini. Tapi sebelum itu mereka saya panggil. Coba saya mau tanya ini. Kalian benar suka nih berdua? Suka. Yang disukai apanya? Saya begitu. Kamu wataknya begini kan? Ya Om. Kamu gini. 11 tahun kamu pacaran, ruwet kan aku. Emangnya Bapak nggak ngerti? Bapak ngerti apa yang kalian jalani selama ini. Nah ini masih mau dilanjut ruwetnya atau tidak? Gitu. Ya nek bisa. Kalau nek bisa berarti ya bisa sebenarnya. Hanya harganya kamu berani bayar apa enggak. Nah ini di Jawa tuh serumit itu. Kakak saya beritahu. Ini sebenarnya yang penting nanti kalau menikahnya itu di bulan besar semuanya baik. Alah semua hari itu baik Mas, saya bilang. Persoalannya bukan semua hari baik. Tidak semua karakter itu bisa masuk di dalam lubang hari yang tepat. Jadi dikiranya orang Jawa itu menganggap hari itu ada hari jelek, ada hari baik. Sebenarnya nggak begitu itu. Kesesuaian antara karakter si pasangan itu pada konstelasi yang tepat. Sebenarnya begitu wong Jawa.
tetapi menjadi sudah di underestimate kan, apa ya bahasanya underestimate, pokoknya dianggap sudah apalah itu stigma yang jelek lah, jelek, nggak apa-apa. Maka saya tetap mengatakan, aku Jawa. Senajan saya tidak berdarah Jawa murni nggak masalah, tetapi aku akan lunggui Jawa. Saya terapkan dalam hidup saya kepada keturunan saya. Kalau mau, kalau nggak mau nggak saya paksa. Tapi risiko tanggung penumpang tanpa adanya Pak Karma. Tanpa adanya Pak Karma. Oh iya. Payu. Sate ini sih payu. Ya. Jadi saya bawa kepada logika-logika yang apa ya, fisikawi, kimiawi itu. Ya. Ini sebenarnya itu kepastian, kecenderungan atau seperti apa mau? Atau hasil niteni orang Jawa dulu atau gimana itu? Kalau orang Jawa karena sudah niteni dan sudah menjadi apa ya, pedoman, itu kan memudahkan. Tepat betul sih nggak mungkin. Tepat betul nggak mungkin, tetapi mendekati itu kan lebih menguntungkan daripada menyimpang sama sekali. Iya. Oke. Jadi itu akan enak sekali. Tek. Dan ternyata hari ini tadi saya ngitung, hari ini padat sekali, saya lupa mengiyakan Mas Indra ketemu. Wah, iya saya punya acara penting keluarga malah mengiyakan Mas Indra ketemu. Waduh, ya nggak apa-apa, udah. Wong Jawa harus apa ya, ngugemi janji, ngugemi rembug. Ya. Jamnya sekian, rampungnya ini. Saya cetak di sini. Hari ini pekerjaannya ini semua berjalan sesuai. Sampai di tempat itu juga sama. Mereka mengatakan, iya, udah ada semua. Loh, kok malah ngomong aku loh ya. Koyok-koyok saya sakti. Enggak, itu kan kita berkomunikasi lebih dulu sebelum berkomunikasi secara verbal. Lah kan sama. Gede ke apa tadi? Wadah itu berkomunikasi lebih dulu sebelum berkomunikasi secara verbal. Romo, paham. Ini yang jarang orang mau. Sementara kan bisa. Ya, buktinya bisa. Jadi apakah harus menjadi orang hebat? Enggak, jadi orang yang nyadari itu aja udah enak. Bagi wong Jawa loh ya. Nah, sehingga petungan, nah itu kan berarti petungan semua dihitung secara rinci supaya ketemu titik yang paling aman di dalam perjalanan. Siap. Itulah wong Jawa mengenai apa ya, cara untuk membesarkan wadah dengan perbedaan sopir, perbedaan mesin, bahkan perbedaan kendaraan. Tak apa. Komunikasi terlebih dahulu. Ya. Oke, sekarang saya ingin masuk ke. Wah, ini serius banget ya aku mau ya. Iya, enggak lah. Sekarang saya ingin masuk ke hening itu sebenarnya apa dan cara hening yang benar itu bagaimana, Romo? Dan apakah memang harus berbayar untuk belajar hening bagi orang Jawa? Bayar itu bagi wong Jawa, bayar itu jelas, tidak ada sesuatu yang tanpa bayar. Hanya bayarnya pakai apa. Yang beda kan begitu toh. Kalau banyak tanya pada orang yang ditanyain yang suka minta bayaran, jelas bayarnya duit. Tetapi kalau bertanya kepada kehidupan yang tidak minta bayaran tetapi harga pengorbanan, ya bayarnya dengan pengorbanan. Pengorbanannya bisa apa saja. Mau hening. Hening ini janjiannya meskipun dalam gerak sekalipun itu bisa hening, yang jelas bahwa dia bisa menjaga stabilitas di dalam diri meskipun di dalam gerak. Kalau orang Jawa begitu. Mumet toh? Menjaga stabilitas di dalam diri meskipun di dalam gerak. Sadar penuh gitu. Ya tentunya gimana? Itu sadarnya ada kepenuhan di dalam kesadaran, iya. Oke. Jadi orang Jawa ke arah itu. Jadi meskipun kita seperti ini, meskipun kita tadi ketawa-ketawa, tetapi
stabilitas di dalam diri, heningnya tetap ada. Karena apa? Aku sedang ketawa, saya harus bisa menikmati ketawa itu. Aku sedang ketawa bersama orang lain, saya harus bisa menikmati ketawa saya bersama orang lain, perhatian orang lain, perasaan orang lain kala itu juga. Nah itu kan keheningan sebenarnya. Ini mirip dengan topong rame, sama? Ya, topong rame dalam bentuk, kalau topong rame itu lebih kepada tindakan keluar. Kalau yang ini tadi kan dalam, tindakan di dalam diri. Kok serius banget ya, dengaran tuh Mas Indra katanya.